Tetapi ada hak tersangka yang diberikan oleh undang-undang dan itu kami manfaatkan. Pasal 158 KUHP yang baru, yaitu apa? Objek pra-peradilan itu diperluas. Dahulu diatur dalam pasal 77 KUHP, ya. Terbatas sekali ya objek pra-peradilan. Sekarang dengan pasal 158 KUHP yang baru, kami challenge Polda Metro Jaya. Karena begini, yang ingin kami mintakan adalah, ayo mari kita luruskan penegakan hukum. Ini era rezim hukum pidana baru. Hukum pidana nasional yang lebih humanis. Hukum pidana nasional yang tidak berorientasi pada pemenjaraan, tetapi lebih berorientasi kepada penegakan hukum dengan due process of law yang tepat. Ya, artinya apa? Kalau kualifikasi deliknya adalah delik pencemaran nama baik dan fitnah, dan berdasarkan KUHP bahwa terhadap delik tindak pidana itu ancaman pidana di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan, ya kenapa dipaksakan ditangkap dan kemudian harus ditahan? Ya. Ini kan deliknya kalau kita baca surat dakwaan tadi, saya mohon maaf saya masuk ke surat dakwaan karena ini ada keterkaitan. Kalau kita baca surat dakwaan jaksa penuntut umum tadi, kita dengar, kebetulan saya dengar dengan cermat dan saya catat gitu ya. Saya bukan hanya mendengar sambil lalu, tapi saya dengar sampai selesai. Oke. Ada hal penting yang disampaikan. Ada, karena pasal 163 dijuntokan dengan pasal 158 itu sebenarnya adalah perlindungan kepada hak-hak seorang tersangka. Saya dengar tadi Prof. Firman ketawa, kenapa Prof? Ya tadi kan saya sampaikan, semua pihak kan ingin ini cepat supaya masuk ke dalam pembuktian. Iya. Benar, memang ada hak seperti itu kan. Dan tentu apa yang disampaikan itu kan nanti kan ya kewenangan hakim lah, ya kan. Jadi buat saya adalah sebenarnya ya strategi-strategi ini sama kayak beliau tadi, ini merupakan upaya-upaya untuk buying time. Karena memang disampaikan juga di publik. Datang ya gini, jadi memang ada niatan-niatan lain. Apa niat-niatan itu kalau yang Anda lihat? Ya ingin mengerjain. Selain buying time tadi itu apa maksudnya? Tadi ya, supaya 2 kali 3 kali datang misalnya seperti itu. Kan gitu. Jadi itu bukan kata saya karena memang disampaikan di publik. Jadi terpaksa saya menyampaikan juga kan gitu. Tapi buat saya ya silahkan. Tapi bukan untuk mengetahui isi dakwaan terlebih dahulu termasuk, ya? Itu termasuk. Benar nggak Bang Sangaji? Ya jadi gini, kita bicara soal buying time, itu sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena ada hak seorang tersangka yang diberikan oleh negara. Dan hak itu adalah opsional. Fakultatif di dalam hukum. Bisa dipakai, bisa tidak. Kebetulan kami memilih untuk menggunakan hak tersebut. Meskipun dari timnya Bu Tifa mengambil langkah untuk tidak mengajukan pra-peradilan. Ya. Jadi di sini justru menunjukkan bahwa antara kami dengan tim kuasa hukumnya Bu Tifa, kami punya strategi tersendiri. Dan strategi hukum itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Karena apa? Demi kepentingan pembelaan. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi terdakwa, dan hari ini sudah dibacakan surat dakwaannya, ya dia harus membuat satu strategi. Pak Jokowi saja bisa melaporkan perkara ini 1 tahun 3 bulan, baru kemudian bisa disidangkan. Ya kan? Kami diberikan hak hukum oleh undang-undang. Pasal 163 mengatur bahwa sepanjang tersangka masih menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan pra-peradilan, maka persidangan terhadap pokok perkara harus ditunda. Itu bukan karena kami buying time, tetapi itu adalah suatu strategi hukum. Karena apa? Ketentuan itu diberikan oleh undang-undang. Satu hal, sebentar Mbak Aya. Hal yang kedua, intinya terhadap strategi kami ini, ternyata setelah kami melihat surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Bu Tifa, justru terkonfirmasi bahwa ketentuan pasal 32 yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ya tidak mempunyai bukti yang kuat. Coba lihat surat dakwaannya. Untuk siapa nih maksudnya? Ya, sebentar. Pasal 32 Undang-Undang ITE yang kemudian kita baca secara seksama dan kita dengar secara sama-sama uraian peristiwa pidananya, karena surat dakwaan itu kan adalah uraian peristiwa pidana yang menjadi dasar dari suatu peradilan, ya kan, untuk mencari kebenaran material. Kalau kita lihat uraian peristiwa pidananya, pasal 32 dan pasal 35, itu uraian peristiwa pidananya jauh daripada sebetulnya unsur yang terdapat dalam pasal 32, 35. Contoh, saya tidak ingin melampaui Pak Bang Aziz ya. Dikatakan bahwa Bu Tifa merusak dokumen elektronik. Coba, dengarkan secara seksama dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa mendakwakan bahwa peristiwa pidananya itu karena Bu Tifa justru hanya meneliti foto. Dan itu ditampilkan di layar screen-nya Rakyat Bersuara. Kemudian dia zoom untuk ijazah Pak Jokowi, foto Pak Jokowi. Dan dia mengatakan ini fotonya Pak Dumatno. Tidak ada perubahan dokumen elektronik apapun di situ. Itu confirm dalam dakwaan jaksa tadi. Kemudian yang kedua, masuk ke unggahan akun X Bu Tifa ya. Saya tidak ingin mendahului ya.
Saya barangkali dari apa yang saya tadi dengar dan saya seksama dan saya catat, ya. Justru di akun X Butiva yang dia unggah itu adalah skripsi salinan lembaran pengesahan skripsi Pak Jokowi. Dan di situ tidak dia potong-potong. Dia hanya menganalisa bahwa berdasarkan apa yang dia temukan pada saat dia di UGM dan dia bandingkan dengan punya seseorang, diduga ini adalah lembaran skripsi palsu. Kalau lembaran skripsi palsu, kemudian dia menyimpulkan bahwa ijazahnya diduga palsu, ya kan? Dan yang dia teliti itu adalah struktur mukanya Pak Jokowi. Dia tidak mengubah dokumen elektronik. Jadi kalau kemudian kita lihat dakwaan pasal 32 terhadap Butiva, meskipun kami juga belum menerima surat dakwaan terhadap Mas Roy, kami juga meyakini bahwa dakwaan terhadap uraian peristiwa pidana terhadap Mas Roy itu akan jauh daripada yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi tadi yang Anda katakan bahwa Pak langkah yang Jokowi kemudian tidak kami punya lakukan bukti? hari ini, Oke. Mbak Aya, saya sampaikan kepada publik adalah kami mengajukan pra-peradilan yang kedua untuk menguji bukti permulaan yang cukup terhadap pasal penetapan tersangka pasal 32 Tapi Undang-Undang putusan ITE. kan juga belum selesai, Bang. Anda Ya, sudah nggak yakin akan melanjutkan? Oke, Kami baik. Saya, tetap diberikan hak hukum itu dan kami hari ini sudah mendaftarkan dan surat sudah keluar oke. nomor pokok perkara untuk pra peradilan yang baru dengan objek yang baru, yaitu apa? Kami Oke. melihat dari surat dakwaan Butiva terhadap pasal 32 itu tidak dimulai dengan permulaan bukti yang cukup. Baik, kita Itu yang kami tantang di yang awal pra-peradilan terlebih yang dahulu kedua. terkait dengan strategi hukum tadi, Bang, karena Anda tadi menyenggol soal buying time, boleh Anda tanggapi? Iya, jadi begini. Jadi kan mereka ini apapun mereka pakai untuk kepentingan membangun narasi. Sewaktu mereka menyampaikan bahwa ya perkara ini lama, ya seolah-olah penyidik yang salah, seolah-olah Pak Jokowi yang salah. Sekarang kan beda lagi kan. Pak Jokowi dari awal mengatakan pengen cepat sidang, pengen hadir konsisten. Tetapi kan memang proses penyidikan itu seperti itu. Karena penyidik berusaha mengakomodir kedua belah pihak, it's okay. Kita hargai proses itu. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah, ya ini sudah, ya memang itu hak dia. Ya tadi, oke, yang kedua ini dia pakai strategi untuk, seperti saya katakan tadi, ternyata penetapan tersangka. It's okay. Nanti, kalaupun nanti ada kebuntuan hukum di sini, pasti ada akan jalan. Tetapi, ya biarlah publik menilai ini. Ya, bagaimana memang bahwa Pak Jokowi sejak awal konsisten bahwa akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Dia akan hadir di persidangan. Ya, dia menantikan persidangan ini. Sedangkan di pihak lain ada yang terus memainkan ini terus. Tapi kalau Anda berbicara soal buying time, Dr. Tifa tidak pra-peradilan. Berarti artinya ini memang strategi hukum pure, Bang. Oke, Dr. Tifa tidak pra-peradilan, tetapi ini kan isunya satu. Oke. Sama. Ini kan perkaranya sama. Perkara siapa yang di depan, siapa yang di belakang, siapa yang di samping. Mbak Aya, Ya. gini, Gitu loh. kalau kami dikatakan buying time, ya itu pendapat beliau. Tetapi secara hukum acara pidana, kami tidak melakukan penyeludupan hukum. Sepanjang hukum acaranya mengatur demikian, apa salahnya kami manfaatkan? Toh juga Pak Jokowi ketika melaporkan pasal 3235, itu kan hak-haknya Pak Jokowi sendiri kan untuk melaporkan itu. Tetapi kami confirm di dalam surat dakwaan tadi uraian peristiwa pidananya jauh daripada yang selama ini dikatakan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Tanggapan Anda Jauh terkait sekali. dengan yang dikatakan Bang Freddy, terkait dengan pihak Anda selalu ingin persidangan untuk cepat dimulai, tapi Anda terus mengajukan pra-peradilan, bahkan tadi Anda katakan akan mengajukan untuk kedua Loh kalinya. gini, kami akan maju kepada pokok perkara gini. Harus diingat bahwa kami mengajukan pra-peradilan ini tidak akan sama sekali kami lari dari pokok perkara. Pokok perkara tetap kami hadapi. Tetapi ada satu staging hukum yang ingin kami ambil, yaitu adalah kami ingin dulu menguji dasar penetapan tersangka pasal 32 yang hari ini sama-sama kita baca dan kita dengar dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Butiva jauh sekali daripada unsur delik yang ada dalam pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Dan ini yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, termasuk juga oleh semua kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa 32, mereka confirm 32, 35 itu yang kemudian akan terbukti gitu. Mereka punya bukti yang cukup kuat. Ternyata buktinya dakwaannya cuma karena Butiva meneliti foto Pak Jokowi dikatakan merusak dokumen elektronik. Ya. Jadi 32, 35 itu tidak Ya, tidak kuat jauh ya lah. Bang Haji ya. Makanya kemudian kami ingin tantang tanggapannya itu Bang, di dalam Prof. pra-peradilan. Bukti permulaannya mana? Bahwa Ya. Mas Roy itu merusak dokumen elektronik. Jadi kan kami kan sudah membuat laporan kan. Laporan itu sedemikian kami sampaikan karena faktanya bukti-bukti kami adalah bukti-bukti ITE. Tadi sudah disampaikan sama jaksa penuntut umum. Dan itu berlanjut sehingga saya mau mengatakan bahwa laporan kami ini sudah diverifikasi oleh penyidik dan juga oleh jaksa.
Kan itu nih. Sudah diverifikasi ya Iya Bang dong, Samaji ya? makanya Gini, dilimpah. Gini, Oke. harus gini. Oke. Bukti elektronik itu Gimana nih? adalah bukti-bukti Tidak, Bapak, dari. boleh interupsi. Oke, bukti elektronik itu adalah bukti-bukti dari kanal YouTube. Oke, bukti-bukti dari Sementara itu. pasal 32, 35 itu unsur delik utamanya adalah pengerusakan dokumen elektronik. Pasti. Kenapa? Dikatakan Dokumen tadi sama elektronik jaksa. itu nggak ada hubungannya Ada dengan peristiwa tanda- pidana ada yang nama yang didakwakan dirubah-rubah. kepada Bu Tifa, apalagi nanti kepada Sehingga kami. dibilang Jauh. ini ijazahnya tidak asli. Oke. Ada tadi foto, dan 93,sekian%. Itu adalah bentuk Udah pasti. perubahan. Itu hasil analisa. Mbak Aya, itu hasil analisa kok disebut merusak dokumen elektronik. Oke. Apa- Merusak apa dokumen yang- kalau elektronik dari pihak itu Anda, kecuali Prof. Firman ada melihat- dokumen yang elektronik yang valid, kemudian dia ubah 100% dan menjadi dokumen palsu. Misal contoh begini. Kita transaksi elektronik, e-commerce, lewat transfer bank. Terus kemudian di situ tertera nilai nominal mata uang adalah Tidak relevan 10 juta. pembahasan itu. Kemudian kita ubah Karena menjadi tidak 1 itu. miliar. Tidak Itu yang relevan. disebut dengan Tidak relevan. tindak pidana Saya jelaskan. kejahatan terhadap mengubah, Saya jelaskan, ya. memanipulasi Ada dokumen suatu elektronik. dokumen Tapi ijazah. kalau kayak tadi, ya mohon maaf Diambil ya. fotonya. Keluar Dulmatno. Gimana ceritanya? Oke, jadi itu bukan analisa menurut Anda? Tidak dong. Gimana cara analisa? Coba jelaskan. Makanya saya bilang tadi, hari ini kita melihat Pak apa yang Firmanto, disampaikan coba oleh saya jaksa konfirmasi ke penuntut Pak Firmanto. Seperti itu, Foto kan? yang ada di dalam ijazah Pak Jokowi, yang kemudian dihadirkan pada tanggal 15 Desember pada saat kita gelar perkara khusus, itu foto Jangan Pak dijawab Jokowi dulu bukan? Prof. Firman, kita Itu akan kembali adalah saja dan ijazah pemirsa sah tetap Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan ijazahnya dulu, saya ingin mengatakan Itu semua itu Ya, kita akan jeda terlebih dahulu. itu foto Pak Jokowi Sampai bukan. dengan Jangan dibuktikan jadi sebaliknya, hari nggak ini. bisa dituduh. Yang hari ini Nggak bisa- didakwaan oleh Bu Tifa. Loh, tentu itu adalah haknya beliau. Karena itu ijazah beliau. Tidak bisa kita menganalisa dan sebagainya mengatakan itu tidak benar. Makanya ini terjadi kan? Kenapa? Ijazah itu sudah dianalisa oleh UGM juga. UGM sudah memberikan statement secara clear. Oke. Bahwa semua itu adalah benar dan sah. Lalu analisis apa Nggak, yang gini, dilakukan gini, oleh ini juga- Dr. ini Tifa, juga- Pak? Jangan lari. Berikan Jadi gini loh, nanti di Ini dalam juga persidangan keliru juga nih. pasti harus Coba dilakukan baca analisa surat oleh dakwaan. Bu Tifa. Coba dengarkan surat Mengenai dakwaan apa jaksa. kepalsuannya. Oke, apa Disampaikan, kepalsuannya? iya dong. Disampaikan. Nggak Oke. bisa dibilang, Sejauh saya ini melihat. analisisnya sebagaimana tadi merubah. Menghilangkan. Tadi disampaikan kan bahwa dia mengatakan, di JP mengatakan dia potong-potong, dirubah-rubah, sehingga akhirnya dibilang itu fotonya Pak Dulmatno. Bukan dokter Tifa yang motong. Dan nah, itu kan yang dijelaskan tadi kan seperti itu. Oke. Nggak, Jadi bukan kan yang gini loh, dijelaskan. kita Itu tidak dalam perlu surat dakwaannya melakukan begitu. trial by the press seperti ini. Kan nanti kita lihat aja. Tuh, Nggak, Pak gini. Jokowi dari awal nih tidak pernah mempersoalkan apapun loh. Selain adalah bagaimana mendapatkan kepastian hukum Oke. terhadap apa yang disampaikan oleh mereka ini menduga ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Sehingga apa? Sesimpel itu. Pak Jokowi sudah membuktikan juga memberikan pemaafan. Jadi artinya beliau hanya ingin menyampaikan sekarang adalah saatnya beliau menyampaikan nanti ijazahnya sebagaimana diminta sama semua orang ini gitu kan. Dan dia akan sampaikan di dalam forum terhormat sesuai dengan hukum. Seperti Mbak itu. Aya, Sehingga nanti harusnya Pak Jokowi menyampaikan, UGM memverifikasi, Puslapor menyampaikan juga. Ntar Bu Tifa juga harus menyampaikan mana. Oke, Mbak Aya, Bagaimana saya mau caranya challenge. kamu melakukan Karena editing? yang melaporkan Bagaimana berdasarkan caranya kamu hasil melakukan pra-peradilan hari ini ya. rekayasa gitu loh. Kami melihat bukti surat yang diajukan oleh termohon Polda Metro Jaya, itu ternyata pasal 32 35 itu confirm diajukan oleh Pak Jokowi. Ya. Oke. Anda confirm dari mana maksudnya? Ya. Tadi berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan Pra-peradilan. oleh termohon dalam Oke. pra-peradilan dan itu kami cek Oke. LP-LP-nya. Untuk menguji suatu uraian peristiwa pidana, maka kita harus lihat juga dong unsur deliknya kayak apa. Saya pengen tanya ke Pak Prof. Firmanto karena Pak Prof. Firmanto yang memberikan masukan kepada Pak Joko Widodo sehingga beliau melaporkan pasal 32. Coba uraikan kepada kami unsur delik pasal 32 Undang-Undang ITE itu seperti apa sehingga kita menganalisisnya enak gitu loh. Jadi Nanti kemudian kita lihat dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum. secara sederhana aja kita sampaikan bahwa ada suatu rangkaian di mana ijazah Pak Jokowi yang asli, yang sudah diverifikasi, dilakukan analisa-analisa, ada menggunakan aplikasi-aplikasi, sehingga antara lain ya, ini saya mau general aja nih, ada rekayasa informasi teknologi. Yang mengatakan ijazah itu katanya palsu. Yang mengatakan bahwa ijazah itu adalah ijazah asli yang palsu, kan gitu nih. Saya boleh Sehingga- tanya Pak Prof. Firmanto nggak? saya harus Pak sampaikan- Prof. Firmanto hari ini mendengarkan secara seksama nggak dakwaan kumulatif
dari jaksa penuntut umum pada dakwaan keempat pasal 32 Undang-Undang ITE dan dakwaan kelima pasal 35 Undang-Undang ITE. Prof Firmanto mendengar nggak? Saya mendengarkan dengan seksama. Supaya peristiwa pidananya enak. Saya gitu. mendengarkan dengan seksama dan jaksa penuntut umum menyajikan dengan baik menurut saya dan tinggal kita buktikan. Oke. Sekarang saya Sekarang bantah. itu. Jadi saya bantah pernyataan Prof tidak Firmanto bisa ya. di ruang publik seperti ini mengatakan jaksa salah, nggak bisa. Enggak, ini bukan soal jaksa salah. Karena saya mau mengatakan Saya jaksa bukan sudah mengatakan menguraikan. jaksa salah. Karena surat Yang dakwaannya terjadi disampaikan adalah secara terbuka. Silakan dipaksakan analisa. pasal Kasih 32 pendapat dan pasal kalian. 35 Tapi jangan Undang-Undang mengatakan ITE, jaksa salah. Itu sehingga nggak benar. dalam uraian peristiwa pidana dalam surat dakwaan yang hari ini dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan keempat dan dakwaan kelima, karena surat dakwaan tadi modelnya adalah dakwaan kombinasi. Apa itu dakwaan kombinasi? Gabungan antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan alternatifnya? Pasal 433, kemudian dialternatifkan dengan pasal 343. KUHP yang baru, yaitu pencemaran dan fitnah. Tetapi juga dimasukkan juga dakwaan kumulatif. Di mana dakwaan kumulatifnya? Dakwaan keempat dan dakwaan kelima, yaitu pasal 32 dan pasal 35. Saya ingin masuk ke pasal 32. Karena ini penting, karena ini juga menjadi objek pra-peradilan kami Dijelaskan yang dengan baru. baik kok tadi. Oke. Kecuali nggak dijelaskan. Dengan sengaja mengubah. Harus jelas mengubah. Iya, dengan sengaja dari kan? yang tidak ada atau dari yang asli diubah menjadi tidak asli. Dari sebentar dulu, nanti fotonya Pak Jokowi menjadi Dulmatno, Iya, sebentar, kan nanti berubah. saya jelaskan kepada Prof. Mengubah, menambah, mengurangi. Artinya harus ada aktivitas mengintervensi dokumen elektronik. Apakah aktivitas itu sebentar ada dulu, menurut sebentar Anda, dulu. Prof? Jadi foto A menjadi foto B kemana? Oke. Dari foto A menjadi foto B. Sekarang saya tunjukkan bukti di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini buktinya. Boleh ditunjukkan Dakwaan ke terhadap kamera? Bu Tifa itu Ya. berdasarkan dakwaan Boleh jaksa di-zoom penuntut sedikit? umum adalah Bu Apa bisa Tifa. di landscape? Ya. Ini handphonenya belum bisa dibuka ya. Coba lihat. Ini ada di dalam Bisa surat di-zoom? dakwaan Silakan jaksa di-zoom. penuntut umum yang didapatkan oleh tim kuasa hukum Bu Tifa dan kemudian ada juga yang kami Oke. akses. Mungkin dari Bang Sang Aji mau tunjukin ke Saya ingin Prof menunjukkan Firmanto? begini bahwa Boleh ditunjukkan ke Prof oke. Firmanto supaya jelas Prof Saya tunjukkan. Firmanto melihat. Ya, karena ini dakwaan jaksa penuntut Udah umum. tahu itu karena Sudah melihat. disajikan dengan Inilah yang disebut mengubah dokumen elektronik. Iya, oke. Dari Coba, mana Prof Dulmatno? Firman ini Coba. merubah. Dulmatno kan harus dipanggil. Loh, ini saya tanya, kalau mengubah foto, saya tanya, ini foto Jokowi foto Pak Jokowi bukan? Pak Jokowi. Kalau foto Pak Jokowi di sini tidak ada yang mengubah foto Pak Jokowi loh. Gak ada yang dirubah. Loh, dikatakan ini tetap foto Pak dikatakan Dulmatno. Gimana sih? Dengerin gak sih? itu hasil analisa. Iya, makanya. Oke. Analisa beda Bagaimana dengan mengubah. menganalisa sesuatu hal yang asli. Inilah Oke. kalau orang tidak Dianalisa, memahami unsur delik dibilang pasal palsu, itu 3235, Oke. kemudian Oke. memaksakan pasal 32 Tidak dan ada 35 yang sebagai dipaksakan. bentuk penyeludupan pasal. Kami membuat Makanya kami aduan. mencurigai dari awal. Oke, baik. Sebentar, Saya kita jelaskan dengarkan nih, dari saya Prof jelaskan. Pak Firmanto dulu. Jokowi Saya- memaksakan pasal kami 3235 itu membuat karena aduan penyeludupan hukum supaya menjadi dasar penangkapan dan penahanan. adanya unsur ITE. Oke. Kami kaji, kami lihat. Tadi disampaikan ada pengulangan juga apa yang dilakukan sama mereka. Prof, Pengulangan. Iya, jadi Oke. saya gini loh, kita tidak boleh mengupas tuntas apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebelum ada pembuktian. Loh, nggak etis. kita Itu ada di bergerak dakwaan. bentuk ini. Nggak etis. Anda paham nggak surat dakwaan? Silakan Apa itu sampaikan surat dakwaan? pandangan Coba, saudara, coba. tapi Coba jangan jelaskan mengatakan apa itu tidak surat dakwaan. Itu namanya sedang Mengatakan melanggar. jaksa salah Itu maksud nggak Anda. bisa. Nggak bisa Oke. bagaimana? Sampaikan pandangan saudara, tapi jangan Pembuktian mengatakan. itu dimulai ini dari begini, adanya nggak bisa surat begitu. dakwaan. Kan suka-suka beliau aja. Oke. Tadi dibilangin bahwa kita menggunakan apa namanya undang-undang ITE karena memang kita yang bikin. Sebelumnya dikatakan, wah ini penyelundupan. Yang mana yang benar? Bu Tifa kasihan loh. Maka kami- hanya kami menganalisis foto sampaikan. Pak Jokowi di harus Aduan yang didakwa kami dengan pasal sampaikan. terberat. Ini aduan nih, di dalam atas undang-undang peristiwa. ITE. Baik, begini, Pak Freddy, saya silakan tanggapi. Anda menambahkan, ini. silakan. Begini, itu Lihat kan yang Anda dakwaan tunjukkan. jaksa penuntut umum. Yang Anda tunjukkan itu foto. Iya. Aslinya itu adalah video. Di dalam video Ini itu hasil screenshot. Iya, Ya, makanya video kalau screenshot diolah. foto. Bukan. Kalau Gini, video gimana sih? itu panjang. Jadi di dalam video itu aslinya Anda baca dulu surat dakwaan atraksi jaksa. Iya. Dokter Tifa yang mengedit-edit dokumen itu. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dia Keluar jadikan Dulmatno. dasar dakwaan. Ya Allah, Yang Akbar. Itu menggunakan artificial intelligence. Pasti. Saya mau Menurut ketawa Anda, aja. apakah itu pasti Ada menggunakan aplikasi AI? yang digunakan. Jadi gini, Kasihan loh, Bu Jadi Tifa. sebentar saya bicara. Silakan, Pak Freddy. Jadi ya persidangan ini ya itu yang didakwa adalah Dokter Tifa. Terdakwanya dokter. Jadi yang Iya. disidang di sini Dokter Tifa. Oke. Nah, kenapa? Karena dia didakwa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu Palsu. atau menggunakan ijazah palsu dan dituduh memanipulasi dokumen. Iya. Oke. Nah, jaksa ya di dalam dakwaannya menyatakan apa yang memanipulasi itu
Ya itu yang video Dengan itu. jelas disampaikan. Dia bahasa saya waktu itu mereka itu mengoprek-oprek di hadapan publik. Iya. Ya selain dokumen, publik juga berusaha dimanipulasi, berusaha diyakinkan pernyataannya yang menuduh ijazah itu palsu. Ah ini. Jadi Saya tambahin. itu Dan bukan foto itu, bukan dakwanya video. harus dibaca secara utuh karena ada link. Oke, berarti Dia jangan aksi bilang yang gini, dilakukan pada terus saat begini, itu. begitu. Oke, Gini, Mbak. tanggapan Anda, Bang Jadi Aziz. gini. Jadi bukan foto, nggak video. bisa. Waktu kejadian itu, dia tidak punya kemampuan untuk ngoper-ngoper. Makanya itu. jangan Dia mengatakan tidak itu bisa. palsu. Dia tidak punya kemampuan. Gimana dia melakukan? Dia di depan publik, dia di depan publik. Dia Pada tanggal itu dia melakukannya. Tanggal 29 April, Dia tidak Dr. Tirta mengoprek-oprek. Dia tidak ngotak-ngatik. Tapi Anda hadir. Anda- Gini, bahayanya biarkan saya yang menjelaskan. Kan dia. Biar disampaikan. Ada linknya, Mbak. Kemampuan analisa wajah, dia itu oprak-aprik. Dia menganalisa Oke, kan? baik. Menganalisa Itu tapi kan? otak-atik, Ini Pak. dia tuduh palsu, alasan dia tuduh palsu adalah ini bukan Makanya buka Jokowi, linknya lah. bukannya Buka ini, linknya. begitu. Baik, saya mau Coba. memperjelas Coba sebentar, perbedaan sebentar, ya. antara Link analisa, namanya. analisa dan juga mau oprak-aprik. Kita akan bahas Itu, usai jeda, tetaplah di Interupsi. betul. Jadi bukan foto. Bang Freddy, saya mau mulai dari analisa yang tadi Anda katakan. Itu. Saya akan tampilkan di belakang ini, Bang. Sang Haji mungkin, Bang Sang Haji Nih, atau Bang Haji dengar yang nih. mau Saya kasih. Oke. Foto lama dan sekarang tidak cocok. Itu Oke. pendapat. Loh, mau apapun disajikan. Di sini nggak ada. Dicoba untuk mengatakan jasa Pak Jokowi palsu. Siapa yang dengan tanpa hak atau melawan hukum Prof, sebentar. berpendapat. Prof kan yang buka LP terhadap peristiwa pidana ini ya. Oke. Coba Prof jelaskan apa perbedaan antara menganalisa dengan unsur dalam pasal 32 Saya kasih tahu nggak ya? menambahkan. Sebentar, selesaikan dulu. Nah, dia selesai. punya strategi, saya juga punya Bukan, strategi bukan. kan. Gini, Biar selesaikan apapun dulu, dia. selesaikan dulu. Gini. Jadi yang tadi Anda Yang maksud dilakukan Jangan oleh Dr. mencoba-coba Tifa gitu loh. ini Oke. adalah menganalisa foto. Menganalisa foto. Sementara unsur delik namanya aja unsur delik. Unsur deliknya deliknya? adalah mengubah, menambahkan, Manipulasi. memanipulasi. Mana ada ini? Bagaimana Oke, tidak dibilang silakan mengubah? Prof. Bagaimana tidak dibilang mengubah? Apa maksud Anda yang manipulasi bagian mana? Ini kan foto ya. Ini kan di jasa Pak Jokowi misalnya. Oke, oke. Misalnya ya. Oke. Kemudian ada foto lain. Dibilang ini bukan Pak Nah, Jokowi. aku tanya, ini foto Pak Jokowi bukan? Iya, Oke Pak ya. Jokowi. Hasil Bu Tifa mengatakan dalam surat dakwaannya juga mengatakan ini foto. Kenapa dia katakan bukan foto Pak Jokowi? Karena bibirnya terlalu tebal. Ini kan. Nah, apakah artinya itu dilakukan editing. Editing. Itu bukan mengubah. Dengar dulu. Kok bisa? Anda, kita Dia- orang hukum. Bang Freddy, Dia silakan. tuduh palsu Anda dulu. advokat. Oke, baik. Anda harusnya berdasar Oke. pada legal Iya, rights. iya. Baik, silakan kembali ke Jangan masing-masing. memaksakan Silakan kembali. seorang Suatu dokter unsur delik bisa yang ujuk-ujuk peristiwa itu belum tidak ada. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Ya. Baik, silakan kembali ke tempat. Sehingga yang jadi saya mau, disampaikan adalah saya mau dengar. gini. Oke, Yang silakan, disampaikan Prof. adalah silakan sajikan. Oke. Kita harus hargai jaksa sudah menyampaikan dengan baik, runut, detail. Bu Tifa nanti tinggal sampaikan aja. Itu tidak seperti itu. Oke. Kan itu kan nanti. Jadi harus dijelaskan iya nanti dong. di persidangan. Karena ini Oke. kan adalah Tapi proses. deliknya sudah benar? Menurut saya sudah. Sudah Kenapa? benar? Karena Oke. kan tadi saya bilang ini sudah bukan hanya kami yang menyampaikan. Hari ini sudah sampai dengan penyidik dan jaksa yang memverifikasi dan Iya. diterima. Kan gitu. Oke, dan jangan menyalahkan jaksa. Jangan menyangka. Artinya seperti itu. Tinggal Oke. dia buktikan. Gini, dan apakah itu membuktikan. memang pemalsuan? Apakah itu emang seperti apa? Silahkan. Oke, baik. Mbak Aya, Hargai kami dong. tidak Gitu. menyalahkan jaksa. Silakan, Bang. Yang kami salahkan adalah ada suatu peristiwa pidana yang sebenarnya tidak berkorelasi dengan unsur Kok delik dalam diajarin pasal kami bikin 3235, laporan? tetapi kemudian kenapa dipaksakan? Kok Itu satu. diajarin? Kemudian yang Berarti kedua, poin Anda dipaksakan. iya, tadi dipaksakan. Kemudian yang kedua, ingat, surat dakwaan itu adalah mahkotanya jaksa penuntut umum. Oke. Berisi apa? Berisi uraian peristiwa pidana. Oke. Dan dari peristiwa pidana itulah kemudian akan menjadi hak bagi terdakwa untuk melakukan pembuktian terbalik. Artinya pembuktian sebaliknya dari peristiwa itu. Kalau kita lihat surat dakwaannya, ya nggak cocok lah pasal 3235 dikenakan untuk peristiwa orang menganalisis di layar. Kayak Anda misalnya saya bukan menganalisis di hakim. layar. Gini, yang gini, begini. gini. Tidak cocok, Ini itu kan. hurufnya bukan Ya. huruf Times New Mbak, Roman. Ini udah- bukan huruf I, ini huruf L. Udah pasti. Apakah saya mengubah dokumen elektronik PH-nya ini? Bu Tifa Kan saya mengatakan tidak itu mengubah. salah. Kalau mengatakan itu benar, ya masuk dia. Harusnya dibuktikan saja. Ya hakim yang membuktikan, Makanya yang menilai gitu loh. Penjelasan kaitan itu kan tadi saya katakan, jadi ada pasal, kita menjelaskan kepada publik supaya paham. Itu maknanya mencerdaskan, menjelaskan. Betul. Iya. Itu. Dengerin makanya. Nah, jadi maksud kami adalah yang kita sampaikan tadi, poinnya adalah, ini poinnya ya, mohon jangan di ini dulu, jangan diinterupsi dulu, kan begitu kan. Oke, silakan. Nah, tadi unsur-unsurnya itu jelas. Terdakwa memanipulasi, mencipta itu membuat maksudnya, merubah, menghilangkan, merusak
Kan begitu unsur 3235 itu. Ya, Nah, pastilah. yang dilakukan Dokter Tifa, tadi dijelaskan bahwa dia mengatakan ini palsu. Dia mengatakan bibirnya ini tipis, ini berbeda. Dia mengatakan, bukan dia merusak, dia bukan dia manipulasi. Ijazahnya Pak Jokowi dibilang Freddy bukan juga Pak bilang Jokowi, itu apa namanya? memanipulasi Ya. pikiran orang lain. Nanti ada ahli Masa bahasa, manipulasi orang Mbak. pikiran orang lain bisa masuk Itu Ada Iya. ahli neuroscience. Nanti Oke. disampaikan. Oke, Disampaikan. jadi maksud Anda teknik Apakah- dari delik itu berbeda dengan aksi yang dilakukan Ya, pada saat saya menghormati memang bahwa Bapak tadi mengatakan pihak kepolisian dengan hargai. wewenangnya. Tapi ingat, wewenang itu tidak boleh sewenang-wenang. Iya, tidak boleh Harus dipaksakan. logis. kan Kita begitu. fair. Gini. Saya sampaikan, kita fair. Kalau memang nanti ujungnya seperti apa, kita hargai. Iya. Tapi yang saya mau katakan, dia sudah berani mengatakan berkali-kali loh, bahwa itu adalah palsu. Tinggal kita lihat aja kepalsuannya apa. Bagaimana kita mengatakan Pak Jokowi memiliki jasa palsu, UGM sudah mengatakan Pak Jokowi adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan. Buat apa Prof. Firmanto dipalsukan? sebentar, saya mau klarifikasi dari Prof. Firmanto. Sedikit saja, Bang, intinya. Apakah UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli? sudah Kan sudah bisa Bentar dulu, dibaca. saya pengen dengar aja. Karena saudara Pak yang Jokowi melaporkan peristiwa adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi. ijazahnya. Yang dipersoalkan ini kan ijazahnya. Nah, iya, bukan makanya. Loh, nggak bisa. Semua rangkaian itu bukan. diverifikasi. Adakah Kecuali UGM pernyataan mengatakan, dari iya, UGM? ini nggak benar. Adakah pernyataan dari UGM bahwa ijazah Jokowi adalah asli? UGM mengatakan bahwa Pak Jokowi Pertanyaan saya adalah karena saudara yang melaporkan peristiwa pidana ini. Pertanyaan saya adalah apakah ada pernyataan? Pertanyaan saya balik. Adakah dokumen hukum, adakah mengatakan itu hasil palsu. forensik Jangan gitu. yang menyatakan bahwa Saudara Freddy tidak dokumen melaporkan pas Pak peristiwa Jokowi pidana ini. adalah tidak Palsu. asli atau Iya. palsu? Saudara tidak Karena melaporkan begini, peristiwa ada pidana ini. prinsip hukum, ada asas Pasal-pasal hukum peristiwa bahwa yang- dokumen yang Mbak, dikeluarkan oleh lembaga negara itu diakui sah secara hukum sampai ada dibuktikan sebaliknya. Ya, Ada nggak itu? Baik, Kenapa klien sebentar. Anda Saya menuduh tahu, Mas ijazah Haji. itu palsu? 10 detik. Gitu Oke, loh. Mas Haji sebentar. Mas 10 Haji detik. harus ada forensik, harus ada bukti. Apakah itu nanti Ada akan nggak? Gini ya, Ada gini, nggak? sebentar. Buktinya dia menuduh itu palsu. Iya, itu Gitu aja. loh. Akhirnya terkonfirmasi hari ini dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Saya berkali-kali mengatakan bahwa laporan dari Pradi Bersatu adalah pasal sampah karena tidak terbukti di dalam Oke. surat dakwaan. Itu Oke, jelas tadi- clear ya. Prof. Saya Firman, sedikit jelaskan. aja, sedikit saja. Saya Kedua, coba kita baca secara detail dan seksama surat dakwaan jaksa penuntut umum. Jaksa Oke, Abang mengatakan jangan dalam surat bacakan dakwaannya semuanya, Bang. adalah Kita nggak punya waktu, Bang, kalau UGM dibacakan tidak semuanya. menyatakan ijazah ini asli, tetapi Oke. dalam surat dakwaan Nanti dikatakan Oke. adalah Nanti kan dihadirkan. UGM akan dihadirkan. mendeklarasikan Siapkan pertanyaan Prof. itu. Oke, siapkan pertanyaan itu, Mendeklarasikan hadirkan bahwa- bukti Betul. pertanyaan.